Salam damai sejahtera. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Pekabaran Salib melalui program Ini Baru Terang. Ringkasan akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk memudahkan kita memahami pelajaran kali ini. Sebagai pendahuluan, Jemaat Korintus sedang dilanda konflik antara kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Oleh karena itu, setelah salam pembuka dan ucapan syukur dalam surat Paulus, dia langsung membahas masalah perpecahan yang sedang terjadi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10-17. Solusi yang ia tawarkan untuk menangani konflik bukanlah strategi organisasi atau argumen filsafat yang rumit, melainkan dia mengajak jemaat untuk memahami makna salib Kristus. Dalam pelajaran minggu ini, kita akan melihat bagaimana berita salib menjadi pusat Injil, serta menjadi jawaban bagi berbagai masalah yang dihadapi jemaat Korintus dan juga jemaat pada masa kini. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Saya membagi pelajaran dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah inti pekabaran Paulus, fokus pelajaran minggu. Bagian kedua adalah respons terhadap salib, bagian pelajaran Senin dan Selasa. Dan bagian ketiga adalah tujuan salib, fokus pelajaran Rabu dan juga Kamis. Kita masuk ke bagian yang pertama. Pelajaran di hari Minggu, temanya adalah inti pekabaran Paulus. Inti pelajaran pada hari Minggu. Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan. Itulah inti pekabarannya, atau yang kita kenal dengan Injil Salib. Salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu kemudian, berita tentang salib menjadi solusi bagi perpecahan di jemaat Korintus. Di sini saya tampilkan tabel yang menunjukkan apa perpecahan yang ada di jemaat Korintus, dan juga kemudian bagaimana solusi salib terhadap konflik yang mereka hadapi. Itu untuk ringkasan pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Senin dan Selasa. Temanya adalah respons salib. Di pelajaran hari Senin, inti pelajarannya adalah ada yang menolak salib atau Injil salib, dan yang menolak Injil salib akan binasa oleh karena pertama, mereka yang menolak oleh karena mereka menganggap salib adalah kebodohan. Itu tidak sesuai dengan logika filsafat, dengan hikmat, dan dengan pemikiran intelektual menurut orang Yunani. Ada juga yang menganggapnya kebodohan karena tidak sesuai dengan ekspektasi tentang Mesias. Ini tentang orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Mesias akan mengalahkan Romawi, kemudian mereka akan memulihkan kerajaan Israel, mereka juga akan menguasai politik dan juga militer, dan kemudian bagi mereka, Mesias akan menjadi raja penguasa di dunia ketika itu. Lalu kemudian, para murid yang juga adalah orang Yahudi, mereka juga tidak memahami misi Yesus ke dunia ini. Tampaknya, mereka juga terpengaruh oleh karena hasrat dan keinginan yang sama seperti dunia ini. Lalu kemudian, di hari Selasa, ada juga yang merespon salib dengan percaya. Dan mereka akan diselamatkan. Mengapa? Oleh karena yang percaya akan memperoleh pendamaian, berdasarkan Kolose 1:27. Pendamaian artinya hubungan dengan Tuhan akan dipulihkan. Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah terpisah oleh dosa, maka bila mana kita percaya akan Injil salib, maka kita akan dipulihkan dalam hal hubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, mereka yang percaya akan Injil salib juga akan memperoleh penanggungan dosa. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus akan memikul dosa kita di kayu salib, sehingga kita memiliki pengganti, yaitu Yesus sendiri. Dia yang menanggung dosa yang kita perbuat, dan kita diberikan karunia keselamatan dari Tuhan. Itu fokus pelajaran untuk hari Senin dan juga Selasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Temanya adalah tujuan salib, fokus pelajaran hari Rabu dan juga hari Kamis. Apa inti pelajarannya? Di hari Rabu,
Tujuan salib diberitahukan bahwa itu adalah langkah Tuhan untuk menyelesaikan rencana penebusan agar manusia dapat diselamatkan. Lalu kemudian yang kedua, tujuan salib adalah untuk memberitakan kabar keselamatan dan juga kabar tentang pengampunan dosa yang tersedia dari Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, tujuan salib adalah untuk menyatakan bahwa hikmat manusia kontras dengan kekuatan Allah. Sebagaimana pelajaran-pelajaran kita sampaikan, bahwa salib dalam hikmat manusia itu adalah kebodohan, akan tetapi justru itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Sekarang kita ke hari Kamis. Tujuan salib pada pelajaran hari Kamis adalah, pertama, menyatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian, yang kedua, menyatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah. Dan yang ketiga, menyatakan bahwa mereka yang percaya dan dipanggil akan diselamatkan. Itulah tujuan salib. Maka barang siapa yang percaya dan menerima panggilannya akan memperoleh keselamatan. Itu fokus pelajaran kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita untuk memahami kemana arah pelajaran ini, sehingga kita memperoleh berkat dari pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai kesimpulan, salib Kristus adalah pusat Injil, kuasa Allah untuk menyelamatkan, dan hikmat Allah yang mengatasi masalah dosa manusia. Dunia mungkin memandang salib sebagai kebodohan dan kelemahan. Tetapi melalui salib, Allah menyatakan kasih-Nya yang terbesar, menyediakan pengampunan, dan membawa kemenangan melalui pengorbanan Kristus. Salib juga mengajarkan bahwa jalan Allah sering berbeda dari harapan dan logika manusia, namun selalu lebih bijaksana dan lebih baik daripada jalan kita sendiri. Marilah kita memandang salib bukan sekadar sebagai simbol iman, tetapi sebagai alasan untuk percaya, bersyukur, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, sehingga kuasa keselamatannya terus mengubah hati, pikiran, dan kehidupan kita setiap hari. Ini baru terang.